Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi. Amma ba'd. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Abu Bakar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah. Kita tahu bahwasanya salat subuh berjamaah ini merupakan sebuah ibadah yang berat, karena orang-orang munafik, orang-orang yang dikatakan munafik oleh Rasulullah SAW tidak pernah menghembuskan nafasnya di salat-salat subuh. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur karena pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, kemudian mengilhamkan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil salah satu hadis, ya, di dalam satu kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dengan bab atau judul yaitu tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak yang baik serta berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis, ya, tentang tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan hamba tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mengaku-ngaku, ya, merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pengakuan mereka tersebut tidak benar adanya, tidak berlandaskan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sekelompok manusia mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak benar adanya. Contohnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dalam surat Al-Maidah ayat 18 mereka berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahibba'uhu, yaitu jamak dari yang artinya kekasih Allah. Mereka mengakui bahwasanya mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka juga mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Terlebih lagi orang-orang Yahudi ternyata mereka adalah mengakui dirinya Syabbullah al-Mukhtar,
Mereka mengakui sebagai suku yang terpilih, sehingga mereka mencela ya suku-suku selain daripada orang-orang Yahudi. Dan mereka diciptakan ya orang-orang selain orang Yahudi, mereka menganggap bahwasanya mereka diciptakan untuk menjadi pelayan bagi orang-orang atau bagi kaum Yahudi. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Allah bantah ya perkataan mereka. Ya, membantah dengan mereka menyangka bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah katakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau begitu, kenapa Allah menyiksa kalian akibat dosa yang kalian perbuat? Bukankah saudara-saudara kalian dahulu ada yang Allah Subhanahu wa taala siksa dengan diserupakan atau diubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi yang mereka telah melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf, "Was'alhum 'an qaryatil lati kanat hadirah al-bahra idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang bangga dengan ras mereka, tentang saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang dahulu, mereka yang tinggal di tepi pantai. Tatkala mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berburu ikan di hari Sabtu, mencari ikan. Namun mereka tergoda. Tergoda kenapa? Ta'tihim hitanuhum yauma sabti syurra'a. Karena pada hari Sabtu ikan-ikan itu banyak yang datang. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nah, sementara selain hari Sabtu, yaitu hari Ahad sampai hari Jumat, itu ikan-ikan nggak ada yang datang. Kemudian mereka mengakali memasang perangkap di hari Jumat, dan akan diambil perangkap itu di hari Minggunya, dengan berharap di hari Sabtunya ketika ikan-ikan itu banyak, ya mereka akan mengambilnya. Ya, mereka melakukan trik atau hillah untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Maka setelah mereka dirubah menjadi monyet-monyet, akhirnya keluarga-keluarga mereka, ya, kawan-kawan mereka ada yang datang dari luar kota, dari luar daerah tersebut, negeri tersebut, yang di tepi pantai, ya, tentunya. Ternyata yang mereka dapati ketika mereka kembali, ya, saudara-saudara mereka sudah menjadi monyet dan babi-babi, dan mereka kaget, ya, mereka kaget yang dari luar itu. Bahkan disebutkan di dalam tafsir itu, ya, rupanya ketika dirubah menjadi monyet, wajah mereka itu tidak jauh beda dengan wajah aslinya. Ya, jadi ketika mereka sudah berupa monyet, tapi wajahnya masih agak mirip dengan aslinya. Maka ditanya, "Kamu Fulan bin Fulan ya?" Jawabannya monyet seperti itu, Pak, ya. "Kamu Fulan bin Fulan." Setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap umat, ya, muskhiqatun laisa lahu naslun. Setiap umat yang dikutuk, ya, yang kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hewan atau lainnya, ya, itu tidak memiliki keturunan. Artinya Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Oleh karenanya tidak boleh kita katakan kepada orang-orang Yahudi itu adalah keturunan babi atau keturunan monyet, karena keturunan-keturunan itu yang mereka dikutuk sebagai babi atau monyet itu dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan kepada mereka adalah
ikhwanu al-qiradati wal khanazir. Mereka adalah saudara-saudara orang-orang yang pernah dirubah menjadi monyet maupun babi. Tapi intinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kalian orang-orang Yahudi adalah kekasih-kekasih Allah, karena ras kalian ras terpilih, lantas kenapa ada yang pernah dirubah menjadi hewan? Ini sudah jelas bahwasanya kekasih Allah tidak mungkin diazab. Bagaimana Allah akan mengazab kekasihnya? Ya, kalau kalian kekasih Allah, kenapa di antara kalian ada yang berubah menjadi hewan? Dan itu bentuk azab di dunia sebelum nanti diazab di akhirat. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah, kalau kalian memang benar kekasih Allah Subhanahu wa taala, kenapa sebagian kalian ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dirubah menjadi hewan? Kata Allah Subhanahu wa taala, bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu seperti manusia lainnya. Ya, kalau baik mendapatkan pahala, kalau buruk mendapatkan azab. Jadi orang-orang Yahudi, ya, pengakuan mereka sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah bantah itu di dalam Al-Qur'an. Demikian juga ya, yang pernah mengaku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, ya, mereka merasa bahwasanya mereka adalah ahlul haram, orang-orang yang melayani orang-orang haji. Mereka merasa bahwasanya mereka lah yang memelihara Ka'bah, yang mengganti kiswah Ka'bah, ya, mengurus Ka'bah, mengurus jamaah haji, memberikan makan, memberikan minum kepada jamaah haji. Sehingga mereka muncul rasa bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Kata Allah katakan, inna awliya'uhu illal muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalian bukan wali-wali Allah, ya. Orang-orang Quraisy itu bukan wali-wali Allah. Kalian bukan kekasih-kekasih Allah. Allah bantah mereka bahwa mereka mengurus Ka'bah, ya, menggantikan kiswah, tetapi mereka terjerumus di dalam kesyirikan sehingga mereka bukan termasuk daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya'uhu illal muttaqun di dalam surat Al-Anfal di ayat ke-34. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ayat al-imtihan, ayat ujian bagi orang yang mengaku-ngaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah minta bukti. Sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Al-Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ampun dan Maha Penyayang. Ayat ini dikenal oleh para sahabat dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Allah turunkan sebagai tantangan kepada orang-orang yang mengaku mereka mencintai Allah, bahwa cinta kepada Allah itu butuh bukti. Makanya Al-Imam An-Nawawi membuat bab, ya, yaitu bab alamatu hubbi Allah, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada buktinya, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau mengaku-ngaku itu gampang, Pak. Mengaku-ngaku itu gampang, semua orang bisa ngaku, ya. Tapi apakah benar-benar dia adalah wali Allah, kekasih Allah? Itu harus ada buktinya. Sebagaimana seorang penyair berkata, kullu yadda waslan bi lailah wa lailatula tukirruhum bidaka. Semua orang mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah kekasihnya Laila. Ternyata si Laila tidak mengenal mereka. Mereka semua mengaku kekasihnya Laila, ternyata Laila tidak mengenal mereka. Laila tidak pernah mengakui kecintaan mereka, pengakuan tersebut. Sehingga
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengakui cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kenapa? Kenapa bukti cinta kepada Allah itu harus ada buktinya? Rahasianya mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai sesuatu, misalnya ya, seseorang mencintai orang yang dia sukai. Tentunya ketika orang yang dia sukai tadi memerintahkan sesuatu, akan dia laksanakan dengan senang hati. Ya. Siapapun ya, lebih tahu dengan hal yang seperti ini. Mungkin dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah merasa muda, pernah mencintai orang yang atau menyukai orang yang dia sukai. Ketika orang yang disukai itu kemudian menyapa atau sekedar menyuruh sesuatu yang ringan atau bahkan yang berat, mau tidak mau secara otomatis hati kita langsung bergerak untuk melaksanakan. Sehingga cinta itu harus ada bukti dan pembuktian. Baik, siapa yang lebih tahu ya, yang lebih tahu cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling tahu apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa interaksi dengan Allah tentunya, tidak bisa langsung mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita mengetahui tentunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka logikanya mudah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah. Niscaya cinta kita itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Niscaya Allah akan mencintai kita kembali. Ya. Karena ketika seorang hamba mencintai Allah, Allah akan mencintai hamba tersebut. Bukan cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita yang manusia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang kita cintai ya, orang yang kita cintai, dia pernah melakukan kesalahan sedikit saja kepada kita, apa yang akan kita lakukan respon? Yang pertama kali, tentunya maafkan dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya di antara tanda cinta Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanda Allah mencintai seorang hamba adalah yang pertama, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar cinta Allah kepadanya, dan semakin besar juga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam hidup ini berusaha meniti sunnah. Kita harus berusaha meniti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita praktekkan apa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari adabnya, dari akhlaknya, dari akidahnya. Kita berusaha untuk bisa mengikuti apa yang pernah beliau lakukan. Sebagian orang mungkin hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi akidahnya, sehingga sebagian sisi lainnya dia lupakan, yaitu sisi akhlak. Sehingga ada orang yang akidahnya benar, tapi akhlaknya Masya Allah, auzubillah. Sebagian orang juga ada yang mengikuti sunnah dari sisi akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dari sisi akidah dia tidak ikuti. Nah, ini yang lebih terjerumus. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pecinta yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, baik dari sisi akhlak, dari sisi adab,
dari sisi muamalah terkait dengan akidah, ya, khususnya yang lebih penting tentunya mengikuti akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian akhlak, kemudian adab dan muamalah itu yang lebih utama, bukan mengikuti sakar PDW, bukan mengikuti akidah yang dia karang sendiri, bukan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Demikian juga ibadah yang dia lakukan tentunya harus mengikuti tata cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW, bukan ibadah yang dia karang sendiri. Kalau semua orang bisa mengarang ibadah, ya, mengarang akidah, ya, ngapain diutus Nabi Muhammad SAW? Apa tujuannya Nabi Muhammad SAW jika semua orang berhak membuat akidah, membuat ibadah? Nabi diutus untuk diikuti akidahnya, ibadahnya, maupun akhlak dan adabnya. Maka barometer cinta Allah kepada seorang hamba adalah hal tersebut. Apa itu? Semakin ittiba, mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin dia mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya di sini, ya, ada sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah jika seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang jika tidak mencontoh Nabi, Allah juga tidak akan mencinta atau tidak cinta dengan dia. Begitu dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun akan mencintainya. Ini disebut sebagai sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah itu adalah sifat-sifat Allah yang Allah lakukan. Jika ada sebabnya, siapa yang beriman kepada Allah, Allah mencintainya. Jika dia bermaksiat, Allah akan murka padanya. Ini disebut sebagai sifat fi'liyah. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya penjelasan seperti ini akan panjang lebar, ya, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, namun kita sedikit menyinggungnya. Bahwasanya akidah, salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi'liyah. Allah memiliki sifat tertentu, Allah memiliki perbuatan tertentu jika ada sebabnya. Di antaranya adalah mencintai. Jika ada sebab mencintai, maka Allah akan mencintai. Kapan Allah mencintai seorang hamba? Ketika hamba tersebut melakukan sunnah Nabi SAW. Bukan Allah mencintai dia sejak zaman azali, bukan. Tetapi sebab karena hamba tersebut mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga Allah mencintainya. Sehingga sifat mencintai itu tidak muncul dari ketika kita sebelum diciptakan, tidak, tetapi ketika kita setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memunculkan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap kita, maka itu disebut sebagai sifat-sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmani wa rahimakumullah, ayat kedua yang juga disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Al-Imam An-Nawawi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunallah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cinta yang bertepuk sebelah tangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang mana ketika seorang hamba mencintai Allah, maka Allah juga akan mencintainya. Apa ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, Adillatun 'alal mu'minin. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah yang pertama adalah adillatun 'alal mu'minin. Mereka rendah hati terhadap
orang-orang mukmin. Maksudnya adalah mereka kasih dan penuh kasih dan sayang kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang muslim. A'izzatun 'alal kafirin, dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut dengan cercaan, dengan hinaan dari mulut-mulut orang-orang yang suka menghina mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini predikat yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat ketika itu, ketika ingin terjadi perang Khaybar, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Ketika ingin perang Khaybar, yang perang Khaybar ini dikenal sebagai salah satu perang yang sulit untuk dikuasai kaum muslimin. Kalau tidak salah perang Khaybar ini yaitu perang melawan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, yang mereka memiliki 9 benteng. Memiliki 9 benteng, dan untuk menguasai satu benteng saja sangat berat. Para sahabat berulang-ulang dan selalu gagal dan belum pernah menang. Diberikan bendera kepada Abu Bakar, Abu Bakar gagal, belum memenangkan. Diberikan bendera itu kepada Umar bin Khattab, dan kemudian pasukan dipimpin oleh Umar bin Khattab, dan ternyata gagal, belum menang. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba suatu hari mengatakan dan menyampaikan, besok saya akan memberikan bendera peperangan ini, raya, bendera kepanglimaan ini, kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, maka yaftahullahu ala yadayhi. Besok dia akan menang, besok dia akan memenangkan peperangan, dan besok atas izin Allah, Allah memberikan pembuka atau kemenangan melalui tangannya. Maka para sahabat ketika itu di malam hari menjadi perbincangan di antara mereka, dan mereka berharap bahwasanya mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang sebelumnya tidak ingin diberikan royah, tidak ingin diberikan panji. Mereka jadi ingin diberikan panji oleh Rasulullah SAW. Bukan karena ingin bendera tersebut, bukan, tapi ingin mendapatkan predikat bahwasanya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian di pagi harinya, ketika semua sahabat datang, kulluhum yarju ayyukhta, semuanya berharap agar mereka diberikan bendera oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat senior juga datang ketika itu. Kemudian semua sahabat datang, kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib lagi sakit. Huwa yashtaki ala ainaihi. Dia lagi sakit di kedua matanya. Dia tidak dapat melihat dengan baik. Akhirnya Rasulullah SAW meminta sahabat yang lain untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibopong, yang dibawa oleh para sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat, lalu fabasaqa ala ainaihi. Kemudian Rasulullah SAW meludah kedua mata Ali bin Abi Thalib. Dan ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang tidak bisa dimiliki oleh kita.
dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Diludahilah kedua mata Ali bin Abi Thalib, dan seketika itu Ali bin Abi Thalib, penyakit yang ada di matanya hilang seketika. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah sembuh tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan royah kepada Ali bin Abi Thalib, memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib kemudian berperang, memimpin pasukan, dan kemudian Khaybar tumbang di tangan Ali bin Abi Thalib. Predikat yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah predikat yang dicari oleh para sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, saya akan memberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, semua orang ingin mendapatkan predikat tersebut. Bukan ingin mendapatkan kekuasaan, bukan ingin mendapatkan jabatan, bukan. Tapi yang mereka dambakan adalah predikat bahwasanya mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi yang kita sebutkan, azillatun 'alal mu'minin wa 'izzatun 'alal kafirin. Mereka lemah lembut terhadap kaum muslimin, namun tegas terhadap orang-orang kafir. Seharusnya kita juga seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kita melihat saudara kita masih seiman, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka. Bukan sebaliknya. Kepada orang kafir kita tunduk, halus, ya. Tapi sama muslim, ya, keras. Jangan seperti itu. Ini bukan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang yang ciri-ciri yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah yang mereka baik terhadap kaum muslimin, namun keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, zaman sekarang banyak yang kebalikannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bukan daripada kita. Dan semoga kita juga terjauhi dari sifat-sifat yang tidak menyebabkan kita mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis-hadis dan juga menyebutkan ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Riqaq yang dikenal oleh para ulama dengan hadis wali, yaitu hadis-hadis yang di dalam kitab itu tentang wali Allah. Tentang wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wali diambil daripada kata al-walayah yang menunjukkan nusrah, pertolongan, menunjukkan al-qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, hadis wali ini, Rasulullah menyebutkan hadis qudsi tentang penjelasan Allah mengenai sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an kata para ulama, lafaz dan makna dari Allah. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya juga berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, ya, ketika dibaca mendapatkan pahala khusus. Yu'abbad bitilawatihi. Ketika membaca satu huruf ada pahalanya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ketika dibaca seperti hadis-hadis lainnya, ya, tidak ada pahala khusus di dalamnya. Kemudian Al-Qur'an dibacanya dengan tahsin dan tajwid, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Ya, inilah perbedaan yang
bisa kita lihat antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kemudian kalau Allah Ta'ala dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang wajib-wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'uhu bihi, kalau aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia dengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya, ya, dia melihat dengan penglihatan dari Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku dan aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, makna azantuhu, yaitu aku kabarkan kepada dirinya, aku memeranginya. Dalam hadis ini tadi di awal tuh Allah sebutkan orang yang membenci wali Allah sama saja dia mengizinkan diriku untuk memerangi dirinya, yaitu mengizinkan Allah memerangi orang yang memusuhi wali Allah tadi. Makanya ya, Allah sebutkan di awal hadis, siapa yang memusuhi waliku, aku akan memeranginya. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sekitar kita mungkin banyak orang-orang yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat kesolihannya. Mereka mengerjakan kewajiban, ya, mengerjakan sunnah-sunnah, sehingga mereka mendapatkan predikat wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan mereka. Kenapa? Karena ketika kita menyakiti hati mereka, lantas kemudian mereka berdoa, doa yang mereka sebutkan atau mereka panjatkan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dan ini terjadi. Banyak ulama-ulama di luar sana yang kemudian dihina, dikritik. Yang dikritik adalah orangnya, bukan perkataannya. Mengkritik di dalam Islam itu boleh, tapi tentunya yang dikritik adalah perkataan yang tidak baik, yang tidak benar, yang dilontarkan oleh seorang ulama. Kalau tentunya ulama tidak maksum, jatuh dalam kesalahan. Ya. Yang dikritik adalah pemikirannya yang mungkin kurang sesuai dengan syariat. Tapi banyak di luar sana orang-orang yang kemudian mengkritik kepribadiannya, dan ini yang dilarang di dalam Islam. Kan karena kita tidak tahu, bisa jadi ulama yang selama ini mengajarkan agama kepada masyarakat, yang selama ini ikhlas mengajarkan ilmu kepada orang-orang, kepada masyarakat sekitarnya, bisa jadi dia adalah wali-wali Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menemukan seorang ustadz, seorang kiai, siapapun itu yang kita lihat, dia mengerjakan senantiasa menjaga kewajiban-kewajibannya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh semena-mena kemudian mencelanya, menghinanya, dan ini perlu kehati-hatian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tadi ya, di dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang wajib-wajib. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sini kita tahu bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan wajib sebelum sunnah. Artinya salat subuh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada salat 2 rakaat sebelum subuh.
Salat wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salat sunnah rawatib. Haji itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umrah. Zakat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah. Puasa Ramadan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada puasa-puasa sunnah lainnya. Sehingga jangan dibalik. Yang kita kejar adalah sunnahnya, namun wajibnya kita tinggalkan. Banyak orang yang mudah untuk bersedekah, tapi ketika waktunya zakat berat. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah jika wajibnya saja dia berat untuk melaksanakan, dia lebih memilih sunnahnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengerjakan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Yang wajib-wajib itu harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Nah, barulah setelah wajib tadi kita kerjakan yang sunnah. Karena ketika wajib itu sudah dikerjakan, insya Allah sunnahnya bisa mengikuti. Kita kerjakan yang sebelumnya belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dia berusaha untuk melaksanakan. Yang sebelumnya belum sholat sunnah rawatib, dia laksanakan dan dia tidak tinggalkan. Yang sebelumnya jarang bersedekah, dia bersedekah tujuannya untuk menggapai sunnah-sunnah. Dan seterusnya. Agar apa? Agar dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hasilnya ketika seseorang sudah mengerjakan wajibnya, kemudian ditambah dengan nawafil atau sunnah-sunnahnya? Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya. Dia gunakan pendengaran itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya, kemudian tangannya, kakinya, bahkan di dalam riwayat lain lisannya dan hatinya dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah membimbing seluruh tubuhnya. Ya, dia tidak ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingin melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ketika sesuatu yang haram akan dia hindari, akan dia jauhi. Kemudian juga telinganya, dia akan menghindari telinganya dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang bergosip di situ, ya, dia tidak ikut bergosip, melainkan dia datang untuk gosip itu diselesaikan, ya, diputus agar membahas hal-hal yang lain, agar tidak terdengar di telinganya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kakinya, tangannya, hatinya dan lisannya, sehingga dia di dunia ini, ya, setiap amalan yang dilakukan dia pikirkan sebelum dia lakukan. Apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jika iya, dia lakukan, jika tidak, dia tahan. Inilah ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harus menjaga setiap pandangannya, pendengarannya, langkahnya, tangannya, hatinya dan lisannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut, tidak khawatir, ya, dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Pertama, ciri wali-wali Allah adalah melaksanakan beriman, yang kedua adalah bertakwa. Dan sekarang banyak orang-orang yang mengaku wali, ya, bahkan ada yang disebut wali majdub, wali yang tertutup. Maksudnya apa? Tertutup akalnya, ya, sehingga dia tidak seperti manusia biasa, tidak seperti manusia pada umumnya. Bagaimana kemudian
kita menemukan wali-wali seperti ini. Tentunya ini bukan wali Allah. Karena wali Allah cirinya ada dua. Pertama adalah beriman, kedua bertakwa. Wali tapi salam-salaman sama perempuan. Wali tapi cium tangan perempuan yang bukan mahram. Duduk dekat perempuan yang bukan mahram. Minum, ketawa ketewi bersama dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Apakah ini disebut wali? Ya. Apalagi banyak tuh kesalahan-kesalahan di masyarakat yang mereka menganggap bahwasanya orang ini adalah wali, padahal jauh daripada apa yang diharapkan. Karena wali itu tingkatannya adalah di bawah nabi. Ya, di bawah nabi itu adalah wali. Setelah itu rasul, nabi, rasul. Ya, itulah tingkat-tingkatan tertinggi di dalam Islam. Sehingga gak mungkin wali-wali itu bermaksiat. Apalagi yang dikatakan tadi wali majdub ya Pak ya. Wali majdub, wali yang tertutup akalnya. Harusnya kalau misalkan wali majdub itu adalah wali, Rasulullah lebih gila harusnya. Karena Rasulullah lebih daripada wali. Wali itu yang senantiasa bertakwa dan beribadah, beriman. Kalau ada wali yang jarang sholat, bukan wali, bukan waliullah, tapi wali syaitan. Ya. Masa wali mengajarkan nggak pernah sholat? Rasulullah, seorang rasul, ya. Seorang nabi yang tingkatannya di atas wali, laksanakan sholat hingga wafat. Ya, ini ada orang-orang mengaku bahwasanya tidak perlu sholat lagi karena saya sudah menjadi wali. Dari mana itu? Nah, ini yang perlu kita cross check. Adakah orang-orang seperti ini di sekitar kita? Sehingga tentunya kita akan menghindari orang-orang yang seperti ini. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang terakhir insyaallah, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis qudsi juga, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaf bukan hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di luar hadis qudsi, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ya, Allah akan memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Bahwasanya aku Allah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, hadis qudsi, apabila mencintai fulan, ya, maka wahai Jibril cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril alaihissalam juga mencintai orang ini. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian Jibril mendatangi ahli sama, penghuni langit. Untuk apa? Untuk mengajak mereka mencintai orang ini, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbu ahlus sama, thumma yudau lahul qubulu fil ard. Kemudian para penghuni bumi akan menerima orang tersebut. Nah, orang tersebut akan diterima di penghuni bumi. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kemudian disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang menduduki langit, ya, mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah telah mencintai fulan. Maka ya, setelah itu para penduduk bumi juga akan ridho terhadap orang tersebut, juga akan mencintai secara otomatis. Banyak yang mungkin di sekitar kita ada seorang yang dituakan, seorang ustadz atau siapapun itu, yang kita melihatnya kita ridho, ya, kita senang dengan kehadirannya dia. Bisa jadi dia adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa kepada mereka, ya, selagi mereka masih hidup. Karena doa-doa wali-wali Allah ini adalah doa-doa yang senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan tadi yang pertama adalah ittiba Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah praktekkan, kita lakukan. Jangan kemudian kita membuat hal-hal yang tidak diridhoi
hal-hal yang baru yang itu menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beriman, dan yang paling utama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau Channel